kelas 38 OKK 2020. Dosen pengampu Dr. Diana Amor Kusuma, SPD, MPD. Laporan penawaran solusi rencana aksi sosial, sosialisasi dan pemberian bantuan sosial COVID-19 bagi masyarakat yang belum tercover Bansos Presiden. Lokasi kegiatan berada di Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tujuan menyeluruh dari proyek ini adalah masyarakat yang kurang mampu akan merata mendapatkan bantuan dana COVID-19 ini agar tidak terjadi lagi pendiskriminasian yang ditakuti oleh warga. Harapan besar atau perubahan besar yang merupakan kontribusi dari proyek ini adalah yang pertama, masyarakat yang belum terdata segera mendapatkan bantuan dana COVID-19 ini untuk keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, pemerintah dapat segera mengatasi COVID-19 ini. Tujuan-tujuan dari proyek kami ialah yang pertama, untuk memeratakan bantuan dana COVID-19 kepada masyarakat yang kurang mampu, supaya pemerintah daerah setempat lebih cekatan dalam mendata supaya mencegah diskriminasi antar masyarakat. Yang kedua, memberikan pemahaman terkait prosedur penerimaan bantuan sosial COVID-19 ini dari pemerintah. Masyarakat yang sebelumnya belum mendapat bantuan dana akan mengetahui bagaimana cara mendapatkan bantuan tersebut dan mendapatkan bantuannya. Terciptanya kerukunan dan terhindar dari adanya konflik yang merusak di masyarakat. Bukti apa yang Anda punya? Bukti yang pertama adalah perbincangan dengan warga setempat yang dilakukan oleh Rizal Fadilah. Yang kedua, pemantauan secara langsung di lapangan oleh Rizal Fadilah. Kenapa aksi sosial ini dibutuhkan? Yang pertama adalah agar menjadi pencerahan, juga sindiran bagi warga yang mengaku membutuhkan bantuan padahal dia masih tergolong mampu. Situasi ini memang paradoks, tetapi jika dibiarkan, maka akan menjadi blunder dan mengancam kerukunan antar sesama warga. Yang kedua adalah kekhawatiran akan terjadinya konflik di masyarakat karena adanya bantuan sosial COVID-19 yang belum merata. Bagaimana Anda akan tahu bahwa aksi sosial ini telah berhasil? Indikator keberhasilan dari aksi sosial kami adalah ketika tidak lagi terjadi konflik di lingkungan masyarakat setempat berkaitan dengan bantuan sosial yang tidak merata dan juga terbantunya masyarakat yang selama ini belum mendapat bantuan sosial. Bukti apa yang akan Anda kumpulkan? Jika memungkinkan, kita akan mengumpulkan bukti berupa dokumentasi foto dan video. Apa saja risikonya dan bagaimana Anda mengelola risiko tersebut? Yang pertama, karena aksi sosial yang kami akan lakukan tergolong cukup besar karena akan melibatkan banyak orang, pastinya akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Terlebih ini adalah sesuatu yang menyangkut perut banyak orang dan sekarang sedang di kondisi COVID-19 seperti ini. Pasti banyak warga yang keberatan dan menganggap kami sok ikut campur dan lebih baik kami istirahat saja di rumah. Yang kedua, tersinggungnya masyarakat yang kami berikan bantuan, karena meskipun maksud kami baik, belum tentu semua masyarakat bisa menerima bantuan kami. Mungkin kami akan dianggap merendahkan. Yang ketiga adalah penolakan masyarakat yang
kami berikan bantuan karena jumlah bantuan yang diberikan kami tidak sebanyak yang diberikan oleh pemerintah. Uraian massa. Anggota kami yang bernama Rizal Fadila saat sedang mengunjungi balai desa melakukan obrolan dengan salah satu perangkat desa. Beliau menceritakan bahwa muncul bibit-bibit konflik dari adanya pembagian bansos ini. Beberapa warga iri dikarenakan tidak kebagian jatah bansos. Ini memunculkan seolah timbul pendiskriminasian dalam pembagian bansos yang dilakukan oleh perangkat desa. Padahal, untuk pembagian bansos terdapat prosedur tersendiri yang harus ditempuh masyarakat. Hal ini yang membuat kelompok kami mengangkat permasalahan ini untuk kami berikan sumbangsih penawaran solusi dari permasalahan tersebut. Mengingat, apabila kondisi konflik kecil tersebut berlarut-larut terjadi, maka fokus pemerintah akan teralihkan dalam penanganan virus COVID-19. Penawaran solusinya sendiri, yang pertama memberikan sosialisasi mengenai proses pemberian bantuan, yang kedua kampanye melalui media sosial tentang prosedur pembagian bantuan COVID dari pemerintah, yang ketiga membuat penggalangan dana bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak terdaftar oleh pemerintah, yang keempat membuat baliho dan poster mengenai prosedur dana bantuan dari pemerintah, dan yang kelima memotivasi masyarakat untuk bersemangat memperjuangkan nasibnya di masa pandemi ini. Untuk penunjang kegiatan penawaran solusi dari memberikan sosialisasi mengenai proses pemberian bantuan, di sini menggunakan sebuah ruangan di Desa Pakendangan untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah mengkampanyekan melalui media sosial tentang prosedur pembagian bantuan COVID dari pemerintah. Di sini menggunakan foto dan video yang diunggah ke Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube pamflet, bahwasannya berisi informasi memberitahu masyarakat bagaimana prosedur pemberian dana bantuan COVID-19 ini. 3. Membuat penggalangan dana bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak terdaftar oleh pemerintah. Penggalangan dana dilakukan baik menggunakan media sosial yang dananya diproses melalui transfer dan juga baliho yang tertulis nomor rekening. 4. Membuat baliho dan poster mengenai prosedur dana bantuan dari pemerintah. Hasil dari sebagian penggalangan dana yang telah dikumpulkan oleh kelompok 3 tersebut juga digunakan untuk pembuatan baliho. 5. Memotivasi masyarakat untuk bersemangat mengubah nasibnya di masa pandemi ini, seperti memberikan pengetahuan keterampilan, serta menunjukkan bagaimana cara berjualan, baik itu offline maupun online, dilakukan pada media sosial. Bukti aksi sosial. orang sehingga menjadi 12.438 orang. Dokternya meninggal dunia dengan semakin berkembangnya penelitian terkait COVID-19, maka kita semakin mengerti bahwa ternyata semua orang yang beraktivitas di luar rumah sangat bisa.